Assalamualaikum Sobat Infotek. Situasi terkini di Laut Cina Selatan semakin memanas. Angkatan Udara Amerika Serikat telah mengirimkan lebih banyak lagi pesawat pembom B-1B Lancer ke perairan dekat Cina di tengah memuncaknya konflik antara dua kekuatan besar dunia yang ditandai adanya peningkatan operasi militer oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Udara Cina di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Selat Taiwan, dan Laut Kuning pada tahun ini. Sementara pengamat militer Cina memperingatkan kenaikan resiko konflik militer antara dua negara. Dalam pengumuman terbaru, Angkatan Udara Pasifik Amerika Serikat telah mengatakan pada hari Selasa 19 Mei 2020 bahwa pesawat pengebom B-1B melakukan misi di Laut Cina Selatan hanya beberapa hari setelah pelatihan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dekat Hawaii guna mendemonstrasikan kapabilitas Angkatan Udara Amerika Serikat untuk mengatasi berbagai masalah keamanan yang tidak pasti di tengah perseteruan antara Beijing dan Washington yang masih sebatas perang kata-kata, saling melempar tuduhan asal-usul virus yang telah membunuh lebih dari 324.000 orang dan menginfeksi hampir 5 juta orang di seluruh dunia. Drama saling melempar kesalahan ini menambah eskalasi ketegangan dan memaksa Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan 50 buah pesawat pengebom B-1B yang diperkuat oleh 200 penerbang dari Texas ke Pangkalan Udara Anderson di Guam pada tanggal 1 Mei 2020 dengan mengatakan misi itu untuk mendukung pasukan udara Pasifik dan untuk melakukan pelatihan dan operasi dengan sekutu dan mitra. Seorang spesialis militer yang berbasis di Beijing mengatakan bahwa pengerahan pesawat pembom ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat berusaha untuk menjaga pencegahan strategis deterrence yang ditunjukkan oleh penerbangan Angkatan Udara Amerika Serikat sebanyak 11 kali di bulan Maret dan 13 kali di bulan April melintasi Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan secara terang-terangan. Secara teknis, pesawat pembom B-1B memiliki spesifikasi yang mumpuni untuk membawa muatan eksternal di sayap maupun di dalam bom bayinya yang panjang. Beragam amunisi canggih bisa diintegrasikan, termasuk menggunakan rudal hipersonik. Saat ini kapasitas bom bayi B-1B dapat menampung 24 unit persenjataan. Jumlah ini akan meningkat menjadi 40 unit persenjataan dengan menciptakan gantungan-gantungan senjata di sayap pembom buatan Rockwell International yang kini merupakan bagian dari Boeing ini. B-1B juga dipersenjatai rudal luncur udara ke darat jarak jauh AGM-158 JASSM yang ditempelkan pada gantungan senjata di bawah badan B-1B. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Angkatan Laut Amerika Serikat juga akan mengirim kapal induk ke Laut Cina Selatan dan menunjukkan kekuatannya ke Cina. Kapal induk USS Theodore Roosevelt akan kembali ke laut minggu ini. Kapal induk ini absen hampir 2 bulan setelah lebih dari 1.000 pelautnya dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya, sejumlah kapal perang Amerika Serikat terpaksa harus menepi ke pelabuhan karena lebih dari 1.000 awaknya dinyatakan positif terinfeksi virus.
Sejak kapal-kapal perang Amerika Serikat menepi di pelabuhan karena wabah, Cina tampaknya telah mengambil kesempatan itu dengan meningkatkan pelecehan terhadap militer Amerika Serikat dan sekutu regionalnya di tengah pandemi global tersebut. Sejak pertengahan Maret lalu, bersamaan dengan waktu kapal induk Amerika Serikat ditarik ke Guam, jet tempur Cina telah melecehkan pesawat pengintai Amerika Serikat setidaknya 9 kali di Laut Cina Selatan, menurut Wakil Asisten Sekretaris Pertahanan Reed B. Werner untuk Asia Tenggara dalam sebuah wawancara dengan Fox News. Perilaku provokatif Cina tidak terbatas di udara, tapi kapal perusak berpeluru kendali yang berpusat di Jepang, yakni USN Mastin, bulan lalu juga mengalami pelecehan di dekat sebuah rombongan kapal induk Cina yang tengah berpatroli di Laut Cina Selatan. Sebuah kapal pengawal Cina bermanuver dengan cara yang tidak aman dan tidak profesional di sekitar kapal perang Amerika Serikat. Karena mengalami beberapa pelecehan ini, maka kapal induk USS Theodore Roosevelt sedang disiapkan menuju Laut Cina Selatan. USS Theodore Roosevelt adalah kapal induk bertenaga nuklir. Di atas geladaknya terdapat sebuah wing udara yang menampung skadron tempur serang VFA 31 Tomcatters, VFA 87 Golden Warriors, VFA 146 Blue Diamonds, VFA 154 Black Knights, Skadron Peringatan Dini Udara, VAW 115 Liberty Bells, Skadron Serang Elektronik, VAQ 142 The Grey Wolf, dan helikopter Wolfpack. Tak ketinggalan Skadron Serang Maritim HSM 75 Aik Bellers dan Skadron Dukungan Logistik VRC 30 Detasemen 3 Provider. Sebelum ditugaskan ke Indo-Pasifik, USS Theodore Roosevelt mengemban tugas selama 7 bulan guna mendukung Operation Inherent Resolve di Irak dan Suriah serta Operation Freedom Sentinels di Afghanistan. USS Theodore Roosevelt merupakan bagian dari Armada Ketiga Amerika Serikat. Satuan kekuatan ini akan melaksanakan misi dan berkoordinasi dengan Armada Ketujuh Amerika Serikat